Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Betapa indah hari-hari bersama dengan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan Ramadan untuk kita, agar kita bisa menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk berbekal secara maksimal dalam rangka menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya bulan yang disebutkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran adalah Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah menyebutkan Ramadan sebagai bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Quran. Sungguh agung Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan Ramadan dengan memberikan pesan-pesan khusus kepada para sahabat. Ikhwatal iman, orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa memaksimalkan Ramadan. Orang yang rugi adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan pada bulan Ramadan, padahal ampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan. Orang yang rugi adalah orang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahr wa ta'ab. Ada orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Ada orang yang tarawih tidak mendapatkan apa-apa dari tarawihnya kecuali hanya penat dan tidak tidur saja. Ini adalah satu peringatan yang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Ramadan yang datang kepada kita harus kita manfaatkan dengan baik. Harus kita manfaatkan dengan optimal. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk kembali berjumpa dengan Ramadan. Kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali berjumpa dengan Ramadan. Hanya saja apa agenda kita di bulan Ramadan? Apa program kita di bulan Ramadan? Karena ini sangat menentukan perencanaan kita, planning kita, agenda kita, program kita di bulan Ramadan akan sangat menentukan apakah kita bisa maksimal mendapatkan berbagai keistimewaan yang Allah hadirkan di bulan Ramadan, atau Ramadan pergi begitu saja tanpa memberikan bekas dan dampak positif bagi diri kita. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Paling tidak ada beberapa agenda yang harus kita tetapkan untuk menghadapi dan mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Sebab kalau kita tidak punya agenda, kita khawatir agenda kita akan diisi dengan agenda-agenda yang jauh dari apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa agenda yang bisa kita tetapkan di bulan Ramadan ini? Yang pertama, ikhwafillah rahimakumullah, Ramadan adalah kesempatan bagi kita untuk membekali diri kita dengan ilmu, tafaqquh fid din. Sebab ini adalah kunci kita kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat kita. Tidak bisa kita sukses tanpa ilmu. Tidak bisa kita sukses tanpa pengetahuan, tanpa pemahaman agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam satu hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah berikan pemahaman agama kepadanya. Sebab pemahaman agama adalah kunci untuk beribadah dengan benar, untuk memiliki akidah dan iman yang bagus, agar kita bisa sampai kepada jannah Allah. Tidak lain harus dengan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri diajari oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkan ilmu kepadaku. Dan ilmu ini sangat penting. Bulan Ramadan kita tahu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu.
Allah Ta'ala menurunkan wahyu pertama dengan perintah membaca. Karena memang membaca, belajar, menuntut ilmu adalah kunci. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau menuliskan satu bab, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berkata-kata dan sebelum beramal. Karena seseorang bisa beramal dengan benar karena ilmu. Karena itu ikhwafillah, di bulan Ramadan dibuka pintu-pintu dan kesempatan bagi kita untuk menuntut ilmu selebar-lebarnya. Ada begitu banyak kuliah subuh, kuliah zuhur, ada ceramah tarawih menjelang berbuka dan seterusnya. Kita bisa membaca satu kitab, satu buku, mendengarkan ceramah dan seterusnya pada bulan Ramadan. Ini adalah satu kesempatan dan momen kita untuk membekali diri kita, menambah wawasan dan pemahaman agama kita, agar kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan sukses sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu agenda yang pertama. Agenda kita yang kedua pada bulan Ramadan adalah memperbanyak ibadah. Karena Ramadan adalah syahrul ibadah. Bulan kita harus memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kesempatan kita untuk berbekal sebanyak-banyaknya. Ini kesempatan kita karena amal ibadah kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita. Di luar Ramadan barangkali ibadah kita kurang maksimal. Maka di bulan Ramadan ketika Allah berikan kesempatan kita masuk ke bulan Ramadan, maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Kita harus memperbanyak amal-amal saleh kita di bulan Ramadan. Ikhwatal iman, para sahabat, para tabi'in, salafun as-salih, ketika masuk bulan Ramadan, mereka berpesta dengan ibadah. Mereka memperbanyak salat-salat mereka, memperbanyak tilawah Quran mereka, memperbanyak zikir mereka, memperbanyak sedekah mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan, dan itulah yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca. Kalau di hari biasa setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan, apalagi di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang akan memberikan pahala zikir, sedekah dengan ganjaran yang luar biasa. Karena itu orang yang rugi adalah orang yang kurang ibadahnya di bulan Ramadan. Dan kita harus mengagendakan diri kita memperbanyak amal-amal ibadah di bulan Ramadan. Jadi yang pertama adalah menuntut ilmu, dan yang kedua adalah memperbanyak amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, agenda kita di bulan Ramadan adalah kita harus juga memberikan harta kita, ya, apa yang kita miliki di jalan Allah untuk orang-orang di sekitar kita. Kita harus punya empati, kita harus punya kepekaan, kita harus punya kepedulian. Kita lihat tetangga kanan kiri kita, kita lihat orang-orang fakir di sekitar kita, kita lihat orang-orang du'afa yang membutuhkan bantuan. Pada bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk berbagi dengan mereka. Orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah, tidak hanya bertaqarrub lewat ibadah mahdhah, hanya lewat salatnya, tetapi orang yang dekat dengan Allah juga bertaqarrub kepada Allah lewat sedekahnya, lewat infaknya, dan nanti ditutup di bulan Ramadan dengan zakatnya. Dan ini adalah satu hal yang sangat mulia. Kita adalah hamba yang dilatih oleh Allah untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Tetapi pada bulan Ramadan Rasulullah jauh lebih dermawan lagi. Rasulullah yang mengajarkan man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'im syai'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun. Ini janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sedikit sekecil apapun yang kita berikan, insya Allah akan bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, agenda yang keempat yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan adalah kita harus menjaga hubungan kita dengan sesama muslim, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, dengan kolega kita, dengan famili kita, terutama dengan keluarga dekat kita, dengan orang tua, dengan saudara, dengan anak-anak. Kita harus memperbaiki hubungan, menjalin hubungan yang erat. Ramadan adalah bulan silaturahim. Kita harus menjaga hubungan. Jangan sampai Ramadan diisi dengan permusuhan. Jangan sampai Ramadan diisi dengan kebencian. Jangan sampai Ramadan diisi dengan memutuskan silaturahim. Kita khawatir betul dengan apa yang disebutkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati' au qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Betapapun ibadahnya, betapapun amal salehnya, kalau dia memutuskan silaturahim, kata Nabi, dia tidak masuk surga. Ini adalah satu ancaman dan pesan yang sangat penting yang harus kita camkan dengan baik. Jadi ikhwatal iman rahimakumullah, insyaallah kalau Ramadan ini minimal kita isi dengan agenda yang 4 tadi, menuntut ilmu, lalu kita memperbanyak amal ibadah, dan yang ketiga kita berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, dan yang keempat kita jaga silaturahim di antara kita. Insyaallah Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang indah, Ramadan yang penuh dengan makna. Mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.